Setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Jadi apa benar kita bayar 1.000 T per tahun untuk utang? Apakah Indonesia kita dalam kondisi bahaya dan diambang kebangkrutan? Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Di video ini, mari kita bongkar bareng-bareng fakta tentang utang Indonesia yang bakal banyak digoreng beberapa bulan ke depan untuk kepentingan koalisi politik tertentu. Tapi don't get me wrong, aku belum memutuskan akan take which side, not sure juga bakal take side publicly atau privately. Aku nggak mau munafik bilang aku nggak mendukung siapapun dan selalu netral. Aku percaya kita semua harus pakai political rights kita, mendukung yang terbaik, dan menjauhkan yang terburuk untuk berkuasa. Tapi, cara mendukung kita boleh beda-beda. Tapi terlepas dari hal itu, segmen bongkar ini nggak kubuat untuk membela atau menjelekkan siapapun. This is all for me. Aku capek banget lihat banyak rakyat Indonesia yang dengan mudah percaya hoax dan narasi yang dibuat sedemikian rupa untuk mengalihkan fakta. In fact, pas baca tentang narasi Indonesia bayar utang 1.000 T per tahun, aku pun sekilas kaget dan sedikit ew sama pemerintahan Pak Jokowi. Apalagi isu ini digoreng pas Amerika yang terancam bangkrut karena plafon utangnya udah mentok dan nggak bisa bayar utang. Terus aku lihatlah banyak media yang mengoreksi pernyataan Pak JK dan seakan-akan mau bilang kalau Indonesia bayar utang nggak sampai sebanyak itu kok Pak. Kalau aku langsung percaya narasi media, mungkin aku bakal mikir, gila ya Pak JK, kok sembarang ngomong gitu sih, mentang-mentang udah mau pemilu. Mungkin kalau aku berhenti sampai situ, aku adalah kebanyakan orang yang pikiran dan perspektifnya digiring oleh media dan headline berita. Coba, kalau kalian mikir apa pas baca berita itu? Tulis di komen ya. Oke, mari kita bongkar fakta utang Indonesia sama-sama. Pertama, seberapa banyak dan apa benar kita keluarin 1.000 T untuk bayar utang setiap tahun? Kalau kita beneran mau tahu jawaban yang sebenarnya, jangan hanya modal katanya atau modal baca headline berita. Cari langsung di sumber utamanya yang ngatur keluar masuknya uang negara, yaitu Kementerian Keuangan. Sebenarnya, Indonesia tuh ada laporan keuangan bulanan, namanya APBN kita, yang disajikan oleh Kemenkeu di websitenya. Kalau kita mau lihat versi tahunan dan plan 1 tahun ke depan tuh mau ngapain sih? Ada juga UU APBN dan nota keuangan. Tenang, jangan pusing dulu. Kita lihat bareng-bareng satu persatu ya. Pertama, untuk tahu berapa banyak utang kita saat ini, itu selalu diupdate tiap bulan di APBN kita. Kalau kita lihat, per April 2023, posisi utang kita itu 7.850 T, atau setara dengan 38,15% dari nilai ekonomi Indonesia. 89% diantaranya berupa surat berharga negara dan sisanya pinjaman yang mostly dari luar negeri. Kalau kita pengen tahu siapa aja nih yang pegang utang kita, apa banyak asing yang ngutangin kita? Kita cek langsung dari sumbernya Kemenkeu. Mereka bahkan update hampir setiap hari. Per 26 Mei 2023, 32% SBN itu dipegang oleh bank, 17% oleh Bank Indonesia, 20% oleh asuransi plus dana pensiun plus aset manajemen, 15% oleh asing, dan sisanya oleh individu, korporasi, yayasan, dan sekuritas. Jadi sebenarnya negara ngutang mostly sama rakyatnya juga. Jadi pokok dan bunga yang dibayar ya untuk kita-kita juga yang beli SBN retail dan obligasi FR. Hopefully lumayan jelas ya. Next kita bongkar, apakah Indonesia beneran bayar utang 1.000 T per tahun? Pertama, buat yang udah pernah ambil utang, pasti tahu kita harus bayar pokok dan juga bunganya kan. Langsung aja kita cek di nota keuangan APBN 2023. Kalau sering baca laporan keuangan perusahaan, ini tuh kayak footnotes atau catatan kaki. Jadi detail-detailnya ya ada di nota keuangan ini. Tapi sebelum kita eksplor nota keuangan ini, aku izin back to basic dikit ya. Kenapa kita mesti ngutang? Karena penghasilan negara tuh nggak cukup untuk membiayai belanjanya. Jadi, nutupin gapnya itu, ya pakai utang. Kenapa nggak naikin penghasilan negara? Misal, naikin pajak. Nanti negara ini makin nggak kompetitif dan rakyatnya ngamuk-ngamuk. Negara udah coba untuk perluas basis pajak. Sekarang, yang lapor pajak itu hanya 13 jutaan. Dari hampir 70 juta orang yang punya NPWP dan 140-an juta angkatan kerja. Dan ini PR jangka panjang. Terus, kenapa nggak turunin belanjanya aja? Misalnya, kurangin belanja pegawai. Bisa, tapi ASN yang ngamuk-ngamuk nantinya. Kalau kurangin subsidi listrik, BBM, dan LPG, bisa juga, tapi nanti rakyatnya yang ngamuk. Emang nggak mudah naikin income dan turunin expense negara ini in short term, karena bakal banyak yang ngamuk.
Jadi solusi lainnya adalah untuk berhutang di dalam batas yang wajar. Oke, kita langsung scroll aja ke bagian postur pembiayaan utang. Di sini dibagi jadi dua, surat berharga negara dan pinjaman. Neto di sini maksudnya pinjaman yang diambil dan yang dibayar net-net jadi berapa. Tapi karena kita cuma mau hitung berapa yang dibayar tiap tahun, ya kita lihat yang poin B, pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri dan juga yang luar negeri. Jadi yang pertama kita udah dapat pembayaran cicilan pokok pinjaman dari dalam dan luar negeri. Totalnya 82,1 triliun. Terus kalau pinjaman dibayar pokoknya, berarti yang SBN juga dong. Tapi di tabel ini kan nggak ada breakdown-nya nih, cuma langsung ditulis neto aja. Maka kita scroll lagi ke bawah dan bakal nemu grafik ini. Nah, di sini kelihatan detailnya utang SBN yang diterbitkan berapa, yang jatuh tempo dan buyback setiap tahun berapa. Buyback ini konsepnya tuh kayak beli SBN retail, terus kan ada tuh fitur early redemption, di mana kita bisa jual sebelum masa jatuh tempo. Jadi kita dapat poin yang kedua, pembayaran SBN yang jatuh tempo dan buyback 475T. Karena belum ada data full 2022, kita anggap aja nilainya sama dengan tahun 2021 ya, di 475T. Ini yang tidak dihitung oleh kebanyakan media. Oke, bayar pokok untuk SBN dan pinjaman udah, next bunganya nih. Nah, untuk bunga itu ternyata masuk ke bagian belanja negara. Jadi kita scroll lagi ke atas dan bakal nemu table ini. Jadi kita dapat poin yang ketiga, pembayaran bunga utang, 441T. Ini make sense banget karena kalau kita pakai back to envelope calculation atau hitung terbalik, bunga utang dalam negeri kan 427T. Kita bagi dengan SBN dalam rupiah, tadi kan 5.698T, sama dengan 7,5% bunga per tahunnya. Sedangkan yang bunga utang luar negeri kan 17T. Kita bagi dengan SBN dalam falas yang 1.308T, sama dengan 1,3% bunga per tahunnya. Falas di sini maksudnya utang yang diterbitkan dalam mata uang asing ya, bukan berarti yang beli orang asing semua. Memang bunganya kecil, tapi ada risiko currency kalau rupiah kita lagi melemah. Jadi kalau kita total semuanya jadi 998T utang yang kita bayar per tahun. Rinciannya, pertama, pembayaran cicilan pokok pinjaman 82T, 2. Pembayaran SBN yang jatuh tempo dan buyback 475T, dan ketiga, pembayaran bunga utang 441T. So, Pak JK nggak sembarangan ngomong. Ya iyalah, beliau tuh dulu pas menjabat kan yang pegang perekonomian kan. Tapi, di balik setiap angka, tuh pasti ada cerita dan perspektif yang perlu kita mengerti dulu sebelum menjudge dan mengkritik sembarangan. Memang benar, utang Indonesia melonjak tinggi di era Pak Jokowi, nambah lebih dari 5.000 T dalam kurun waktu 8 tahun lebih ini. Makanya, debt to GDP ratio kita juga naik ke 38%-an dari sebelumnya di bawah 30% saat Pak Jokowi mulai menjabat. Tapi, ada banyak alasan di baliknya. Pertama, penanggulangan COVID dan program pemulihan ekonomi nasional. Ini yang makan duit banyak banget. Nambah utang kita sekitar 2.000 T di tahun 2020 sampai tengah 2022. Dan kedua, pembangunan infrastruktur yang masif among other things. Tapi walaupun begitu, rasio utang kita tuh masih tergolong aman, di nomor kelima terendah di antara negara G20 lainnya. Menurut aku ya, sepanjang utangnya tuh dipakai untuk hal yang produktif dan investasi untuk masa depan, ya masih bisa ditolerir banget. Coba deh kita bandingin sama Jepang, yang rasio utangnya udah 264% dari GDP. Dan mostly utangnya itu dipakai untuk jaminan sosial warganya yang udah banyak lansia. Dan selain itu, menurut UU nomor 17 tahun 2003 yang disetujui oleh pemerintah dan DPR, batas maksimal rasio utang kita itu 60% dari PDB. Dan posisi kita saat ini itu di 38%. Tapi harus diakui kalau posisi utang ini emang harus diturunkan. Solusinya tentu nggak jauh-jauh dari naikin pendapatan, turunin belanja negara, dan selisihnya dipakai untuk melunasi utang biar bisa balik lagi ke level 30-35% dari GDP. Dan satu solusi yang aku coba pelajarin dari dulu tapi nggak kesampean karena satu dan lain hal, itu creative financing. Gimana caranya kita bisa bangun jalan, rumah sakit, sekolah, gedung, bahkan IKN tanpa pakai uang APBN. Kita harus melibatkan pihak swasta. Jadi, uang pemerintah tuh dipakai untuk subsidi dan hal-hal yang less profitable, yang emang nggak mau dikerjain oleh swasta. Tapi skemanya gimana, cara meyakinkan mereka, dan mencari titik keseimbangan biar win-win solution itu yang sangat menarik buat aku. Well, kalau dari kalian, ada ide apa nih? Jangan bilang YouTube untuk dapetin AdSense ya.
Karena itu ide lama dan kontribusinya tuh ternyata kecil banget. Kalau YouTube Indonesia tuh bisa segede MrBeast aja, AdSense-nya tuh nggak sampai 1 T. Kita bandingin sama bunga utang Indonesia yang 400-an T per tahun. Tapi overall, semoga video ini bisa kasih perspektif baru dan menghindarkan kita dari hoax tentang utang negeri ini ya. Next, kita coba bongkar apa lagi nih? Bantu tulis di komen ya. Thank you for watching till the end. See you di video lain dan bye-bye.